Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Sandi Setiawan dengan NIM F1C024150. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pola komunikasi dalam keluarga saat ke villa. Khususnya, bagaimana komunikasi bisa menciptakan keakraban, tetapi juga berpotensi menimbulkan gesekan. Yang pertama, kita tahu bahwa momen ke villa atau liburan keluarga biasanya jadi waktu yang ditunggu-tunggu. Suasana yang santai, jauh dari rutinitas, dan waktu yang lebih fleksibel membuat setiap anggota keluarga punya kesempatan untuk benar-benar hadir satu sama lain. Obrolan yang biasanya singkat sekarang bisa berubah menjadi panjang dan dalam, mulai dari cerita ringan sampai hal-hal yang personal. Tapi, di balik kehangatan itu, komunikasi dalam keluarga justru lebih terlihat jelas. Cara seseorang berbicara, mendengarkan, merespon, akan terasa lebih karena semua berkumpul dalam waktu yang cukup lama tanpa banyak distraksi. Oke, selanjutnya itu ada faktor penting, yaitu persepsi. Dalam keluarga, setiap orang punya latar belakang, pengalaman, dan kondisi emosi yang berbeda. Jadi, satu ucapan orang yang sama bisa dimaknai berbeda oleh tiap individu. Misalnya seperti ini. Kalimat sederhananya, "Kamu jarang pulang ya sekarang." Itu bisa dianggap sebagai bentuk perhatian, tapi juga bisa terasa seperti sindiran. Nah, disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Oke, selain itu, kemampuan menyimak juga sangat penting. Menyimak itu bukan cuma mendengarkan, tapi juga memahami dan merespon dengan tepat. Dalam praktiknya, banyak orang merasa sudah mendengarkan, padahal belum benar-benar memahami. Apalagi saat momen ke villa tersebut sering ada distraksi seperti main HP atau bercanda sendiri, sehingga pesan disampaikan jadi kurang terserap dengan baik. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah cara menyampaikan pikiran dan perasaan. Dalam komunikasi keluarga, pilihan kata, nada suara, dan ekspresi sangat mempengaruhi bagaimana pesan diterima. Bahkan, candaan yang dimaksudkan untuk akrab bisa saja menyinggung perasaan jika tidak disampaikan dengan tepat. Kemudian, momen ke villa juga menghadirkan dua sisi, yaitu keakraban dan potensi ketekanan. Di satu sisi, interaksi yang intens bisa mempererat hubungan, tapi di satu sisi lain, topik-topik sensitif seperti pekerjaan, pendidikan, atau pernikahan bisa memicu rasa tidak nyaman jika dibahas dengan cara yang kurang tepat. Ada pertanyaan seperti, "Kamu kapan lulus?" Atau bisa juga, "Kalau udah lulus, dapat kerja, kapan nikahnya?" Nah, itu seringkali terasa seperti tekanan, bukan perhatian. Dalam kondisi seperti ini, pola komunikasi sangat menentukan. Keluarga yang terbuka biasanya lebih mampu menjaga suasana tetap nyaman karena setiap anggotanya tuh merasa didengar dan dihargai. Sebaliknya, komunikasi yang tertutup bisa membuat suasana jadi kaku dan menimbulkan jarak emosional. Terakhir, penting untuk membangun komunikasi yang lebih sehat. Momen ngevila sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas komunikasi dalam keluarga. Caranya itu bisa dengan lebih berhati-hati dalam menafsirkan ucapan orang lain, benar-benar menyimak saat orang lain berbicara, menyampaikan pesan dengan cara yang lebih empatik, lalu ada menjaga nada bicara agar tetap nyaman. Kesimpulannya, dari yang saya jelaskan, kualitas komunikasi dalam keluarga bukan hanya soal seberapa sering kita berbicara, tetapi bagaimana cara kita berinteraksi. Jika komunikasi berjalan dengan baik, momen kebersamaan seperti ke villa tersebut akan terasa lebih bermakna dan meninggalkan kesan positif bagi semua anggota keluarga. Terima kasih.